Saya sudah bersama Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017. Ia kini sudah menjadi bagian dari DPP PDI Perjuangan bidang perekonomian, Bapak Basuki Cahayapurnama. Pak, saya panggilnya Pak BTP atau Pak Ahok nih? Ya, mana yang suka aja. Terima kasih Pak Ahok sudah di Rosi. Long time no see. Ya, paling tidak saya memenuhi janji lah. Datang. Terima kasih. Agak beda auranya Pak Ahok. Karena sekarang sudah menjadi ketua DPP PDI Perjuangan. Kalau jadi pimpinan elit tuh emang beda ini gayanya Pak Ahok. Kayaknya sih gitu ya. Saya punya beberapa teman justru bilang gini sama saya. Saya sama kamu itu saya lihat heran dia bilang. Kenapa? Bukan jadi pejabat, sampai masuk tahanan, sampai jadi komut, sampai nggak jadi lagi, sama aja sih kelakuannya. Sama aja. Luar biasa tapi selamat ya Pak Ahok. Sekarang sudah ditugaskan oleh Bu Ketua Umum Bu Mega sebagai Ketua DPP PD Perjuangan bidang ekonomi, betul ya Pak Ahok ya? Oke. Ini dikasih tugas di apa? Pak Ahok yang minta atau Bu Mega mau memang kasihan lah Pak Ahok ini. Saya kira gini lah, pas selesai, ya saya sampaikan sama ibu kan, bahwa saya akan bantu ibu lah di partai gitu. Soal jabatan saya nggak tahu. So, saya waktu itu hanya bicara soal gimana kita bikin yayasan partai, kita ingin gimana menginstitusikan apa yang sudah kita lakukan. Kadang semacam program public policy kan sudah. Kebijakan publik bagaimana menolong rakyat. Ini yang diharapkan di PDI Perjuangan. Lalu ibu juga waktu bentuk tim kecil, ibu ini berpikir gini, ya kan harus terimaan bahwa presiden yang kita harapkan bisa menjalankan apa yang Bung Karno cita-citakan segala macam, yang lebih baik menurut kita ya, ternyata kan tidak dipilih oleh rakyat. Dan secara institusi semua ya udah. Maksudnya capres dari Pak Ganjar. Tentu kita berharap, tentu kami yakin Pak Ganjar lebih baik daripada Pak Prabowo dong. Makanya partai mencalonkan Pak Ganjar kan, bukan Pak Prabowo gitu kan. Bahwa rakyat memilih tapi yang lain. Memilih, ya. Dan udah putusan, udah inkrah segala macam. PDI Perjuangan juga gak berpikir kalau gitu biarin aja lu kacau balau lu. Kan enggak. Kita kan bukan menganut paham zero sum game kan. Maka ibu bilang kita harus menyiapkan nih seperti kue lapis ini. Kita harus berlapis-lapis, ada partai, ada yang di luar partai. Kita harus pikirkan ekonomi bangsa ini. Jangan sampai bangkrut, jangan sampai rakyat jatuh miskin. Nah tentu kita juga bukan parlementer seperti ya sistem yang di dunia gitu. Partai kita bukan mayoritas, tentu nggak bisa berbuat banyak. Semua ada di presiden. Tapi paling tidak kita harus membantu kan, memberikan saran bagaimana sih menghadapi situasi saat ini kan tantangan ketahanan energi masalah, tantangan pangan masalah, keuangan, tantangan perang dunia tiga, jadi tantangan global ini begitu mengancam sebetulnya. Pak Ahok, kalau tadi Pak Ahok sempat bilang kita juga harus bisa membantu presiden. Betul, itu yang dimaksud. Orang kemudian punya semacam pertanyaan, apakah PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisinya Pak Prabowo? Nah, itu sebagai bagian dari DPP? Nah, itu saya tidak melihat itu ya waktu dalam Rakornas ya. Jadi pengertian ibu itu membantu itu bukan berarti harus di dalam pemerintahan. Kita membantu betul-betul ingin menjaga. Kita nggak ada satupun yang pengen negara ini bangkrut kan. Nggak ada satupun pengen rakyat ini miskin. Makanya ibu punya konsep, kita harus bantu. Jadi siapapun jadi presiden bukan musuh. Bukan kita pengennya habisin loh biar nanti 5 tahun lagi kita nikmatin gitu loh. Nah syukur-syukur mereka mau terima. Kalau mereka nggak mau terima saran masukan dari kami, ya tentu rakyat akan menilai sendiri. Pak, ngomong-ngomong Pak Ahok, sempat merasa terbersit 1 detik saja. Nyesel nggak sih keluar dari Komut Pertamina? Saya membuat keputusan kan berdasarkan keyakinan ya. Jadi saya itu nggak pernah nyesalin apa yang saya putuskan sih. Karena saya memutuskan berdasarkan nurani saya. Justru saya sampaikan yang paling menyesal itu orang ketika memutuskan dengar kata orang. Kalau gue dengar nasihat
Rosi, jangan-jangan tahun depan kamu aja minta maaf sama gua. Sorry ya, ternyata gua juga salah nasihatin lu. Itu nyesel tuh, pasti nyesel. Gila ya, ternyata juga salah ya. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan kita ada doakan, udah bicara dengan istri, jadi semua minta tanda sama anak, mereka nyatakan, ya kenapa harus nyesel gitu loh. No regret. Saya selalu katakan itu namanya the art of dying well. Kalau kamu selalu regret, bukan berdasarkan keyakinan, kamu regret. Waktu meninggal kamu susah tuh. Kalau kita kayak gini kan kita kan, muka aku lebih cerah kayaknya kan. Lebih happy-happy aja. Golfer soalnya. Enggak juga lah, jemur lah. Jalan kaki lebih sehat. Kayak olahraga juga sekarang. Pak Ahok, sekarang saya mau masuk ke soal Pilkada Jakarta. Karena hari Selasa tanggal 16 Juli lalu, Litbang Kompas itu mengeluarkan hasil surveinya. Dan hasil survei itu menunjukkan ada 2 nama yang dominan teratas secara elektabilitas. Pak Anies 29,8% dan Pak Ahok 20%. Nama ini memang sebelumnya memang sudah disebut-sebut oleh partai politik, tetapi kemudian terkonfirmasi oleh banyak survei dan kemarin saya ingin menggunakan Litbang Kompas. Artinya peluang Pak Ahok untuk maju lagi di Pilkada Jakarta ini terbuka lebar. Saya nggak gitu paham ya cara orang membuat survei gitu ya. Saya tuh ya mungkin cara simple aja ya. Jakarta itu membutuhkan 50+1 untuk memenangkan. Sama seperti pemilihan presiden lah. Iya. Jadi kalau 20% kan masih jauh banget. Jauh banget. Oke, tapi kan Pak Ahok sendiri bilang bahwa sudah sekolah S3 di Makobrimob, sudah lebih siap sebagai gubernur. Tidakkah hasil survei ini juga menjadi penyumbang energi bahwa kesiapan Bapak juga ditopang oleh keterpilihan oleh masyarakat DKI Jakarta? Jadi gini loh, maksud saya siap itu gitu ya. Saya percaya orang bisa siap kerja apa saja kalau dia udah mulai bisa menguasai diri. Dia mulai bisa belajar rendah hati. Saya sebelum kuliah di Makobrimob misalnya. Makanya saya orang tanya sama saya, kamu nyesel nggak kamu tidak terpilih lalu masuk tahanan? Kalau diputar ulang dunia mau nggak kamu balik? Supaya tidak terjadi gitu. Saya bilang enggak, saya minta yang sama. Dia bilang kenapa? Kalau tidak, kalau saya terpilih kembali kemarin jadi gubernur, mungkin tingkat sombong saya itu nambah lagi. Tingkat percaya diri saya juga nambah. Kasarnya saya, nyakitin orang, ngomong juga semua akan nambah. Tapi setelah kita dikurung, kita marah sesak gitu dalam kan. Lama-lama kita belajar. Nah kita mulai evaluasi nih. Oh ada yang salah. Saya selalu percaya ketika Tuhan itu izinkan kita ngalamin keterpurukan jatuh ya. Itu salah satu adalah mengerem kita dari takabur gitu, tinggi hati, kesombongan. Makanya begitu dijatuhkan seperti itu, nah saya jadi belajar bahwa sebenarnya selama ini sebetulnya I do nothing, I have nothing, and I'm nothing sebetulnya di depan Tuhan. Semua tuh, makanya saya tuh terlalu sombong, makanya harus diturunkan. Lu berhasil semua. Dulu emosional. Ya, kamu terlalu berhasil kan. Marah, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sekarang kalau ada rank dari 1 sabar atau penyabar, 10 sungguh pemarah, temperamennya Pak Ahok nih mungkin masih 5 ya. Masih 5. Karena ya kadang-kadang kita masih bisa lost, nggak sabar. Kalau pilihan kata, saya sebetulnya nggak pernah gunakan kata-kata kebun binatang loh. Dari dulu saya kecil, saya nggak pernah. Cuma saya nggak sangka saja nyebut sesuatu bagian dari tubuh kita orang kaget gitu. Itu aja. Itu kan kebiasaan di daerah ya. Malah di daerah Sumatera ada orang kasih nama seperti itu. Kan biasa kita gitu ya.